Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Ya. Ya, ini pada video kali ini kita akan mempelajari materi tentang notasi fungsi dan nilai fungsi. Kompetensi dasar yang ingin kita capai yaitu mendeskripsikan dan menyatakan notasi fungsi dan nilai fungsi. Indikator belajar menyatakan suatu fungsi dalam bentuk notasi dan rumus. Ya. Notasi fungsi yang 34.1 merumuskan suatu fungsi. Jika fungsi f memetakan setiap x, anggota himpunan A, K, Y, anggota himpunan B, maka dapat ditulis sebagai berikut. Nih, seperti ini. F.2 X, K, Y. Ini dibaca, fungsi f memetakan X, K, Y. Dalam hal ini, Y disebut bayangan peta dari X oleh F. Bayangan dari X oleh fungsi F dapat dinyatakan dengan Fx, sehingga diperoleh hubungan Fx sama dengan Y. Dengan demikian, fungsi F tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk berikut. Fungsi F ini merupakan suatu fungsi X anggota daerah asal, maka Y adalah sama dengan Fx ini adalah bayangan dari X. Ini juga dapat ditulis ini dalam bentuk diagram panah. Himpunan A adalah X, himpunan B adalah Fx dihubungkan dengan F, maka hasilnya adalah bayangannya adalah Fx. Yang selanjutnya, contoh, misalkan fungsi f memetakan x ke 3x plus 1, ditulis dalam notasi dalam diagram panah, himpunan A adalah x, himpunan B adalah 3x plus 1, ini fungsinya adalah fungsi f, maka dapat ditulis bentuk umum rumus fungsi ini adalah f ini dalam kurung x sama dengan 3x plus 1. Disebut bentuk rumus fungsi. Kalau ditanya bentuk rumus fungsinya ini adalah langsung saja fx sama dengan 3x plus 1. Pada fungsi, jadi secara umum pada fungsi f memetakan x ke ax plus b dengan a dan b bilangan real, maka bayangan x oleh f dapat dinyatakan dengan fx sama dengan ax plus b. Maka bentuk fungsinya adalah fx sama dengan ax plus b. Disebut bentuk fungsi ini bentuk umum dari fungsi di atas. A ini boleh 3 seperti ini, B juga boleh 1 dan sebagainya. Selanjutnya, 34.2, variabel bebas dan variabel bergantung. Bila bilangan pengganti X yang dimasukkan ke dalam fungsi merupakan sembarang bilangan, oleh karena itu pada fungsi f memetakan X ke Y, X disebut variabel bebas. Jadi X ini adalah variabel bebas. Setiap bilangan yang dihasilkan ke dalam fungsi
akan menghasilkan sebuah bayangan. Dengan demikian, diperoleh bayangan fungsi f tergantung pada bilangan pengganti x yang dimasukkan. Oleh karena itu, pada fungsi f memetakan x ke y disebut dengan variabel bergantung atau variabel terikat. Secara umum, y sama dengan fx ini merupakan variabel bergantung atau yang diistilah juga variabel terikat. Maka ax plus b, x ini variabel bebas. Dalam persamaan grafik fungsi y sama dengan fx sama dengan ax plus b, nilai y selalu bergantung pada nilai x. Jadi sekali lagi, nilai y ini atau nilai fx ini selalu bergantung dari nilai x-nya. Di variabel x disebut variabel bebas dan variabel y disebut variabel bergantung atau istilah lain adalah variabel terikat. Selanjutnya, nilai fungsi 3.5. 3.5.1 menghitung nilai suatu fungsi. Caranya dengan mensubstitusikan atau mengganti nilai x pada rumus fungsi tersebut dengan bilangan yang ditentukan, sehingga diperoleh hasil fungsi atau bayangan fungsi, yaitu fx. Contoh, diketahui fungsi f memetakan x, sekali lagi fungsi f memetakan x ke 3x min 1. Tentukan a rumus fungsinya, b nilai fungsi untuk x sama dengan 4, c bayangan dari 5. Jadi sama ini sebenarnya. Jawabannya, fungsi f memetakan x ke 3x min 1, rumus fungsinya adalah fx. Ini fx sama dengan 3x min 1. Jadi sekali lagi ini adalah rumus fungsi. Sekarang pertanyaan yang kedua, nilai fungsi untuk x sama dengan min 4. Maka fx ini diganti dengan min 4. X ini diganti dengan min 4. Sama dengan 3 kali min 4 dikurangi 1. X-nya ini diganti dengan min 4. Kurangi 1. 3 kali min 4, min 12. Dikurangi 1. Min 12 dikurangi 1, jadi min 13. Ini min 12 dikurangi 1. Nah, min 13. Jadi nilai fungsi untuk x sama dengan min 4 adalah min 13. Jadi kalau kita tulis ini, bayangan ini ke diagram panah, A ini min 4 merupakan himpunan A, kemudian F min 4 merupakan himpunan B. Jadi selanjutnya, soal yang C, pertanyaan yang C tadi, bayangan dari 5 sama dengan F5 sama dengan yang tadi. Kita ganti X-nya ini dengan 5. Jadi 3 dikali 5 kurangi 1. 3 kali 5, 15 dikurangi 1 sama dengan 14. Jadi bayangan dari F5 adalah 14. Ini ditulis saja ini dalam diagram panah. Soal yang kedua, suatu fungsi didefinisikan dengan rumusnya. Ini sudah ada rumus fungsinya. Hx sama dengan min 2x plus 5. Tentukan a, h dalam kurung n plus 1. B nilai a jika ha sama dengan min 17. Kita lihat, hx rumus fungsinya min 2x plus 5. Nah, sekarang kita ganti x dengan n plus 1. Min 2 dalam kurung n plus 1 tambah 5. X yang diganti dengan n plus 1.
Jadi kita kalikan min 2 kali n min 2n, min 2 kali 1 min 2 tambah 5 sama dengan ini min 2 tambah 5 sama dengan 3. Ini adalah suku yang sama. Kalau suku yang sama dalam bentuk aljabar bisa dijumlahkan. Jadi ini min 2n tambah 3 ini adalah berbeda suku ya. Jadi ini ada n-nya, yang sini tidak ada n-nya, sehingga tidak bisa dijumlahkan. Sukunya berbeda. Jadi sekali lagi, jadi kita ganti x ini dengan n plus 1 ya. Sehingga min 2 dalam kurung n plus 1 tambah 5. Kalikan ke dalam. Min 2 kali n, min 2n. Semuanya min 2 kali 1, min 2 tambah 5. Kita selesaikan yang sama sukunya. Min 2 tambah 5 sama dengan sisa 3. Jadi utang 2 tambah 5 sisa 3. Jadi rumus nilainya hn plus 1 sama dengan min 2n plus 3. Selanjutnya, bagaimana dengan hx sama dengan a? Di mana HA-nya sama dengan 17. Kita mencari nilai A. Ini rumus fungsinya. HA sama dengan kita ganti A dengan 2. Min 2A plus 5 sama dengan min 17. Min 2A sama dengan min 17 dikurangi 5. Pindah ruas. Min 17 kurang 5 min 22. Min 2A sama dengan min 22. A sama dengan min 22 bagi min 2 sama dengan 11. Jadi sekali lagi, HA sama dengan kita dalam soal adalah min 17. Sehingga kita cari, kita ganti HA ini dengan min 2A plus 5 sama dengan min 17. Min 2A sama dengan min 17 min 5. Min 2A sama dengan min 12. Min 22 dibagi min 2 sama dengan 11. Selanjutnya soal yang ketiga. Fungsi G memetakan X ke 2X kuadrat min 4. Tentukan nilai-nilai berikut. A. G3 tambah G min 2. B. Nilai A jika GA 46. Kita lihat. Gx 2x min 4, G3 artinya kita ganti rumus fungsinya ini ya. 2, 3 dalam 3 pangkat 2 dikurangi 4 tambah 2 dalam kurung G min 2. Min 2 pangkat 2 dikurangi 4. 3 pangkat 2 selesaikan dulu yang kurung nih. 9. 2 pangkat 2 4. 2 kali 9 dikurangi 4 tambah 2 kali 4 dikurangi 4. 2 kali 9, 18 dikurangi 4, tambah 8 dikurangi 4. 18 kurang 4, hasilnya 4. 8 dikurangi 4, hasilnya 4. Jadi 14 tambah 4, 18. Jadi G3 ditambah G min 2 sama dengan 18. Itu jawaban soal nomor A. Jawaban soal nomor B. Gx sama dengan 2x kuadrat min 4. Kita ganti x dengan A. Menjadi 2A pangkat 2 kurang 4 sama dengan 46. GA kita tahu dalam soal ini GA sama dengan 46. Nah, sekarang 2A pangkat 2 sama dengan 50. Dari mana dapatnya 50? 46 ditambah dengan 4. Pindah ruas, jadi 50. Jadi A pangkat 2 sama dengan 50 bagi 2 sama dengan 25. A-nya adalah 25. Akar dari plus minus akar dari 25 bisa 5 atau min 5. Jadi nilai A sama dengan 5 atau negatif 5. Sekarang yang 3.5.2 adalah menentukan bentuk fungsi. Untuk menentukan bentuk suatu fungsi linear, jika diketahui nilai dan data fungsi, dapat dilakukan dengan menggunakan rumus umum fungsi linear, yaitu fx sama dengan ax plus b. Ini rumus umum. Dengan salah satu cara berikut. A.
menentukan hubungan nilai fx dengan nilai x. B. Membentuk persamaan dalam A dan B dengan cara mengganti nilai x dengan nilai yang ditentukan. Contoh dalam tabel. Tabel di samping menunjukkan tabel fungsi f dengan fx sama dengan ax plus b, di mana A dan B adalah bilangan real atau nyata. Tentukan bentuk fungsi f, B bayangan dari 10, X, fx atau Y boleh. Jika 2, dalam soal ini soalnya bayangannya adalah 7. Jika X yang sama dengan 3, maka bayangannya 10. Jika X yang sama dengan 4, bayangannya 13. Jika X yang sama dengan 5, bayangannya 16. Mari kita lihat jawabannya. Nah, kita lihat 7 ke 10 ada perubahannya, bedanya 3. 10 ke 13 juga 3. 13 ke 16 juga 3 dan seterusnya. Jadi maka perubahan nilai fx-nya, hubungan antara nilai x dengan fx dapat dinyatakan sebagai berikut. X sama dengan 2 ini kita lihat. Dan fx-nya sama dengan 7. Maka fx rumusnya adalah 3 bedanya ini dikali dengan 2 yang ini tambah 1. Itulah hasilnya 7 ini. Kemudian selanjutnya, bilangan 3 diperoleh dari perubahan nilai fx, sedangkan 2 ini dari nilai x tambah 1. Jadi 1 merupakan konstannya. 3 kali 2 ditambah 1. 7 ini kita bisa merubah dalam bentuk 3 kali 2 tambah 1. Begitu juga seterusnya, x sama dengan 3. Nilai fx-nya adalah 10. Jadi kita tulis perubahan x-nya 3 dikali dengan 3 yang ini. Tambah 1. 3 kali 3, 9, tambah 1, 10. Kemudian yang ke x yang sama dengan 4. Maka fx-nya adalah 13. Sekarang perubahan x-nya adalah 3 kali 4 ini tambah 1. Dapatlah 13. Sehingga dari ini, formula ini, maka kita dapat menentukan rumus fungsi f-nya adalah fx 3. Ini adalah x-nya, 3x tambah 1. Inilah adalah rumus fungsi fx yang dimaksud. Nah, selanjutnya adalah pertanyaan B, bayangan dari F10. F10. Jadi 3 kali 10 tambah 1 sama dengan 31. Itulah bayangan dari F10. Jadi anak-anak bisa mempelajarinya pelan-pelan. Selanjutnya, suatu fungsi ditentukan fx sama dengan ax plus b jika diketahui nilai f4 sama dengan 5, f-2 sama dengan 7, tentukan nilai a dan b, kemudian bentuk fungsinya. Ini menggunakan elemen f4 sama dengan 5, f-7 sama dengan min 7, maka rumus umum fungsinya ini ax plus b, maka f4 a kali 4 tambah b sama dengan 5, maka 4a tambah b sama dengan 5, persamaan 1. f-2 a kali min 2 tambah b sama dengan min 7. A kali min 2, min 2a tambah b sama dengan min 7. Dari persamaan 1 diperoleh persamaan 1, 4a b sama dengan 5. Persamaan 2, min 2a tambah b sama dengan min 7. Jadi ada yang sama b, kita kurang 4 dikurangi 6, b kurangi sama dengan 0. 5 kurangi 7, 12. 6a sama dengan 12a, 12 per 6 sama dengan 2. Jadi diperoleh a sama dengan 2. Sekarang untuk mencari nilai b, masukkan ke dalam salah satu persamaan. Misalnya persamaan 1, 4a tambah b sama dengan 15. 5. 4 kali 2 tambah b sama dengan 5. 8 tambah b sama dengan 5. Maka b-nya diperoleh 5 kurang 8 sama dengan 3. Jadi diperoleh nilai a sama dengan 2 dan b sama dengan min 3. Maka bentuk fungsinya adalah yang ke B, fx sama dengan ax plus b. A-nya 2, kita ganti 2x tambah b-nya negatif 3. Ditulis dalam kurung. Kalau ditulis dalam kurung, dibatasi dengan tanda kurung ini, maka boleh tulis fx sama dengan 2x min 3 plus. Jadi bentuk
fungsinya adalah fx sama dengan 2x min 3. Ya, demikian pembelajaran kita pada hari ini anak-anak. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Kalau belum dipahami silakan ditanyakan ke Pak Guru. Jadi untuk menguji kemampuan kalian, kamu bisa mengujinya dengan mengerjakan soal di Google Classroom ya. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.